Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Sundari dengan NPM 206222041 dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Arus Kas Terhadap Financial Distress. Studi empiris perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Dunia bisnis pada era ini berkembang semakin pesat dan diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu mengakibatkan perusahaan mampu bersaing ketat dan berinovasi dalam produknya. Apabila perusahaan tidak mampu bersaing, maka perusahaan akan mengalami kerugian dan pada akhirnya mengakibatkan perusahaan mengalami kebangkrutan atau yang biasa disebut dengan financial distress. Kebangkrutan perusahaan dilihat dan diukur melalui laporan keuangan. Salah satu bentuk penelitiannya menggunakan rasio-rasio keuangan untuk memprediksi kinerja perusahaan seperti financial distress. Model sistem peringatan dini, early warning system, digunakan untuk mengenali gejala awal kondisi financial distress sebelum mengalami kebangkrutan. Faktor yang mempengaruhi financial distress perusahaan diantaranya yaitu rasio likuiditas yang menggunakan pengukuran current ratio, rasio profitabilitas dengan menggunakan ROA, rasio leverage dengan menggunakan DAR, ukuran perusahaan dengan menggunakan logaritma natural asset, dan arus kas operasi merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode dengan membagi menjadi dua bagian yaitu operasi pembiayaan dan investasi. Seperti kasus yang menimpa PT Sariwangi, perusahaan yang memproduksi teh celup pada tahun 2015, perusahaan ini mengalami kejadian yang di luar dugaan. Perusahaan ini melakukan pengembangan teknologi penyiraman air yang telah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Untuk melakukan kegiatan tersebut, PT Sariwangi dan anak perusahaannya melakukan pinjaman dana kepada beberapa kreditur yang mencapai 1,5 triliun, akan tetapi output dari kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Sehingga PT Sariwangi terhambat dalam melakukan pembayaran dikarenakan uang yang cukup besar dan pendapatan yang tidak sesuai dengan prediksi. Terdapat 5 bank yang menyajikan tagihan waktu itu. Tahun 2018, PT Sariwangi dinyatakan bangkrut oleh Niaga Jakarta Pusat dikarenakan tidak kompeten dalam pengembalian utang sebesar 1 triliun rupiah. Kejadian yang dialami PT Ades, Aset Lancar tahun 2016 sampai 2017 mengalami penurunan sebesar 7,9%. Sedangkan untuk kewajiban jangka pendeknya mengalami peningkatan sebesar 25%. Perbandingan ini dibandingkan dengan menggunakan rasio likuiditas dengan proxy current ratio. Apabila tingkat presentasi current ratio rendah, maka besar kemungkinannya bagi entitas menghadapi kondisi kesulitan keuangan. Total kewajiban PT SKLT tahun 2016 sampai 2017 meningkat sebesar 24%, sedangkan untuk total aset tahun 2016 sampai 2017 bertambah 6,8% dan tahun 2017 sampai 2018 total kewajiban mengalami kenaikan 37% dan total asetnya mengalami kenaikan sebesar 5,7% jika dibandingkan setiap tahunnya. Antara total kewajiban dan total aset, kenaikan total kewajiban lebih besar daripada total aset. DAR yang tinggi menunjukkan status suatu perusahaan kurang baik dikarenakan beban perusahaan meningkat dan akhirnya mengarah pada kondisi kesulitan keuangan. PT SKBM menggunakan rasio profitabilitas yaitu ROA menyajikan data bahwa laba bersih dari tahun 2017 sampai 2018 menurun 38% dan di tahun 2018 sampai 2019 menurun 94%. Sehingga laba di tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan sangat drastis apabila dibandingkan dengan laba di tahun sebelumnya. Perusahaan yang memanifestasikan perbandingan ROA yang tinggi menciptakan peluang yang kecil dalam menghadapi financial distress, sedangkan rendahnya ROA menyiratkan kemampuan finansial yang buruk yang akan memicu merosotnya daya laba beserta dengan probabilitas financial distress yang tinggi. Berdasarkan hasil penelitian di atas, pengujian secara simultan, likuiditas, leverage, profitabilitas, arus kas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada barang konsumsi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Informasi dan kasus sebelumnya, periset mengharapkan agar entitas lain tidak mengalami kasus yang serupa dan periset ingin menganalisa apakah
rasio keuangan yang digunakan dapat mempengaruhi financial distress atau tidak. Sehingga periset memilih judul Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan dan Arus Kas terhadap Financial Distress pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, lemahnya pemahaman perusahaan dalam mengukur financial distress. Yang kedua, persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk pandai dalam mengelola keuangan. Dan yang ketiga yaitu masalah yang akan mengganggu kondisi keuangannya yang berasal dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan seperti keadaan ekonomi. Masalah dari internal perusahaan yaitu rasio likuiditas dan profitabilitas. Adapun batasan masalah penelitian ini agar tidak membahas permasalahan yang lebih luas, peneliti hanya melakukan pengukuran profitabilitas dengan menggunakan current ratio. Rasio profitabilitas diukur dengan return on asset, rasio leverage diukur dengan menggunakan debt to asset ratio, dan indikator ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah logaritma natural asset. Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan, ukuran perusahaan, dan arus kas terhadap financial distress pada perusahaan. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur Indonesia tahun 2016 barang konsumsi tahun 2016 sampai 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Selanjutnya yaitu jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id dari Bursa Efek Indonesia, yang dimana data ini didasari pada pengujian dan penganalisaan teori yang disusun dari berbagai variabel. Pengukuran yang melibatkan angka-angka dan dianalisis menggunakan prosedur statistik. Paradigma ini konsisten dengan apa yang disebutkan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori hipotesis yang berkaitan dengan fenomena dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari publikasi di Bursa Efek Indonesia. Untuk pengumpulan data digunakan teknik observasi dan melakukan studi pustaka terkait penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengakses dan mengunduh data melalui website Bursa Efek Indonesia. Sekian penjelasan proposal penelitian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.